kita akan mendalami surah Al-Adiyat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini, saya opening mindset dulu, adalah ayat yang menyingkap sisi kegelapan manusia yang ketiga. Dan inilah yang menjadi penyebab semua sisi gelap manusia. Inilah awalnya. Walaupun dia diletakkan yang paling akhir, karena memang tingkat bahaya sisi kegelapan manusia yang ketiga ini melebihi yang lainnya. Sahabat yang berbahagia. Karenanya, mendalami ayat 8 di surah Al-Adiyat yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Buya Hamka menerjemahkannya, dan sesungguhnya dia karena cintanya kepada harta adalah terlalu. Dan sesungguhnya dia karena cintanya kepada harta adalah terlalu. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Buya Hamka dalam menafsirkan ayat ini, katanya, yang dimaksud dengan terlalu di sini ialah sangat bakhil. Tentu yang kita ketahui, tafsir Al-Azhar Buya Hamka ini adalah tafsir ringkas. Jadi tidak menjelaskan banyak hal di sini tentang berbagai macam perbedaan penafsiran para ulama. Sehingga beliau menganggap bahwa yang disebut wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia, ini adalah manusia, karena cintanya kepada harta, al-khair, Buya Hamka menafsirkannya sebagai harta, lasyadid adalah sangat terlalu. Kata beliau, yang dimaksud dengan terlalu, lasyadid, di sini ialah sangat bakhil, pelit. Mana yang telah masuk tidak boleh keluar lagi. Astagfirullah. Mana yang telah masuk tidak boleh keluar lagi. Itu urusan harta. Padahal makan aja harus buang air. Apa ada orang pengen makan tapi nggak mau buang air? Hanya orang gila seperti itu. Inilah sisi kegelapan manusia yang ketiga, yang oleh Al-Quran diinformasikan. Dan inilah mukjizat Al-Quran yang ketiga di ayat ini, yang mengangkat sisi kegelapan manusia. Kata Buya Hamka, dipertalikan di antara ayat 7 dengan ayat 8, yaitu tingkah laku orang itu dapat saja dilihat dan lekas dapat diketahui. Takut didekati orang karena takut akan dimintai. Allahu Akbar. Dipertalikan di antara ayat 7 dengan ayat 8. Ayat 7-nya adalah wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini dihubungkan, kalau yang ayat 7-nya adalah dan sesungguhnya di atas yang demikian itu adalah menyaksikan sendiri. Artinya manusia dengan semua perbuatannya yang kanud, itu dia melihatnya, bahkan menyaksikan perbuatan yang salah itu. Menjadi saksi atas perbuatan yang salah itu. Nah, dihubungkannya ayat 7 dengan ayat 8, kata Buya Hamka di sini, yaitu tingkah laku orang itu dapat saja dilihat dan lekas dapat diketahui. Takut didekati orang
karena takut akan dimintai, sampai kadang-kadang manis mulutnya kepada orang, sampai caranya memburuk-burukan diri, supaya jangan diketahui bahwa dia kaya. Semuanya itu adalah menunjukkan ciri-ciri orang bakhil. Bahkan sampai perilakunya, kata Buya Hamka di sini, kadang-kadang manis mulutnya kepada orang, sampai caranya memburuk-burukan diri, supaya jangan diketahui bahwa dia kaya. Ini seringkali kalau di pengajian, datang pakaiannya cantik-cantik, memberitahukan perihal kehebatannya dan mahalnya pakaiannya. Tiba-tiba nanti kalau ada program sedekah, infak, langsung pura-pura jatuh miskin. Ini sifat-sifat orang-orang bakhil itu. Sifat orang bakhil seperti ini, karena takut dimintai, kata Buya Hamka, perilakunya seperti itu. Selanjutnya kata Buya Hamka, semua itu adalah menunjukkan ciri-ciri orang bakhil. Kadang-kadang terompahnya ditukar sekali setahun. Sudah 5 tahun tidak ditukarnya, dan hanya ditambal-tambal saja. Atas nama hemat, tetapi pelitnya luar biasa. Yang sangat padanya ialah mementingkan diri sendiri. Astagfirullah. Lemah dalam hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Inilah gambaran manusia yang sisi gelapnya ditunjukkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tadi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.